Halo semua, selamat datang di channel ini di Perancis. Di channel ini kali ini kita akan membahas tentang interrogation oral ya, yaitu daftar pertanyaan waktu ujian permi, daftar pertanyaan dan jawaban yang membahas tentang verifikasi anterior ya. Kali ini kita akan membahas tentang verifikasi anterior, yaitu kali ini di mobil Renault Clio ya. Ujian interrogasi oral atau verifikasi anterior ya. Ini pertanyaannya biasanya ditanyakan pada saat memarkir ya. Pada saat selesai memarkir. Nah, nanti saat selesai memarkir, inspektur akan meminta kalian untuk membacakan komputer itu berapa kilometer sudah dijalani itu kan. Nanti 2 digit terakhir misalnya 54, 57 gitu kan. Nanti di 2 digit terakhir itu akan menentukan nomor soal yang akan kalian harus jawab gitu ya. Nah, akan ada 3 pertanyaan dari 100 soal. Jika jawabannya benar, kalian akan mendapat 3 poin. Nah, pertanyaannya itu biasanya sekitar verifikasi anterior, eksterior, dan security routier. Ya. Pertanyaan yang pertama, nomor 45 ya. Installation au poste de conduite. Montrez comment régler la hauteur de la appui-tête du siège conducteur. Ya, yang ditanyain adalah appui-tête, tempat duduk jok mobil. Di atas kepala itu, di belakang kepala itu ada namanya appui-tête ya. Nah, itu bisa bagaimana diminta tunjukkanlah bagaimana mengaturnya, ketinggiannya ya kan. Nah, nanti kan saya tunjukkan, dan juga quelles sont utilités. Ya. Nanti ditanya juga apakah kegunaannya, yaitu permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter la blessure. Ya kan? Un bouton de déblocage situé à la base de l'appui-tête en cas de choc et limiter la blessure. Nah, ini dia. Di belakang, di jok kursi. Nah, ini nanti bisa ditunjukkan. Ini ada tombol, bisa ditekan, bisa dinaikkan, dan bisa diturunkan gitu ya. Bisa dinaikkan dan diturunkan. Nah, kamu tunjukkan bahwasanya disitulah tempatnya kepada inspektor ya. Pertanyaan selanjutnya, montrez la commande de réglage du volant. Tunjukkan tombol untuk mengatur itu volan itu setirnya ya. Pertanyaan selanjutnya, pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez deux exemples. Jadi nanti kalian tunjukkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapakah itu sangat penting untuk mengatur ketinggian dan jarak kedekatan itu volan setirnya, dan diminta hanya 2 contoh, tapi jawabannya ini bisa ada 4 ya. Pour confort de conduite, pour l'accessibilité aux commandes, pour la visibilité du tableau de bord, et pour l'efficacité des airbags. Jadi yang pertama itu pour the comfort de conduite. Jadi kalau terlalu jauh atau terlalu dekat itu tidak akan nyaman ya. Jadi kita bisa mengatur ketinggian dan jarak itu volan supaya kita menyetirnya lebih nyaman. Dan untuk pour l'accessibilité aux commandes itu kalau kita dekat atau terlalu jauh nanti itu tidak akan bisa kita raih itu ya, untuk mengatur lampu, suara radio, atau ya semua koman-koman yang ada sekitar setir ya. Juga l'accessibilité aux commandes itu tadi, la visibilité du tableau de bord et l'efficacité des airbags. Ya, aku jelaskan ya. Nah, di mana itu tombolnya ada di sini ya, di bawah. Nih. Nah, itu kalau di mobil ini ada di situ ya. Bisa ditarik, bisa turunkan, dan setirnya bisa dinaikkan, dijauhkan, didekatkan. Nah, juga ini koman-koman ini kalau nanti terlalu jauh,
kalau ditarik terlalu jauh kalian tidak akan bisa menyentuhnya, atau kalau terlalu dekat juga tidak nyaman ya. Makanya untuk kenyamanan dan untuk bisa menyentuh ini tombol-tombol ini, dan untuk juga ini bisa melihat tableau de bord ya. Ini koman-koman, indikator-indikator apa yang muncul biar lebih jelas. Tapi kalau misalnya ini ketinggian atau menutupi, kalau kita angkat ini bisa menutupi ini gitu, jadi tidak nyaman ya. Juga untuk l'efficacité des airbags. Ini di dalam ini kan ada airbag ya, kalau misalnya ada kecelakaan atau benturan keras kan keluar itu pengaman ya, airbag pengaman itu. Nah kalau dia terlalu dekat atau terlalu jauh itu nanti hasilnya itu tidak akan efikas ya, tidak akan berefisien. Pertanyaan selanjutnya, mettez le rétroviseur antérieur en position nue. Diminta tunjukkan, buatlah itu spion yang di tengah ya, di dalam rétroviseur antérieur en position nue. Nah ini dia apa namanya, retrovisor, spion yang di tengah ya. Ini ada tombol. Nah tombol ini bisa ditekan. Ini kan posisi normal ya, hari biasa, jadi kelihatan jelas semua. Tapi kalau kalian malam hari menggunakan ini, ada mobil di belakang itu, cahaya mobil, lampu mobil di belakang itu sangat mengganggu penglihatan. Nah kalau kita tekan ke bawah, dia akan sedikit kabur. Jadi kalau ada lampu dari belakang itu tidak akan begitu menyilaukan gitu ya. Kita lihat nih. Itu tinggal ditekan. Nah, ini dia, karena di kamera tidak kelihatan, tapi kalau kalian lihat langsung itu akan terlihat bedanya ya. Quelle est l'intérêt de la position nue? Nah, kalian jawab, la position nue permet de ne pas être ébloui par le feu de véhicule suivant derrière vous. Jadi, kalau dibuat di posisi nue, mata kita kalau malam itu tidak akan, cahaya lampu dari belakang itu tidak akan menyilaukan ya. Pertanyaan selanjutnya, voyant, tentang elemen de sécurité yang ada di mobil ya. Nah, indiquez où se situent les attaches de type isofix dans le véhicule. Ya. Pertanyaan selanjutnya, peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type isofix? Jawabannya non, on peut uniquement fixer les sièges enfants compatibles avec ce type d'attache. Ditanya suruh menunjukkan atas itu ya, atas tipe isofix ya, untuk chaise enfant, untuk tempat duduk anak-anak. Kalau di belakang itu kan ada tempat duduk khusus, dan kuncinya itu untuk menguncinya itu ada namanya sistem isofix. Nah kita harus tunjukkan, dan di pertanyaan selanjutnya nanti akan ditanya apakah kita bisa memasang chaise enfant dengan tipe yang lain. Tidak ya, hanya untuk itu ya. Jadi bagaimana menunjukkannya? Jadi ya, kalian buka yang di belakang, tunjukkan ini ada tulisan isofix ya. Ini sabuk untuk kita, dan ini untuk sabuk untuk anak-anak ya. Nih isofix ya. Nanti di atas di situ di siège-nya. Pertanyaan selanjutnya, montre l'indicateur de niveau de carburant. Ya, kita diminta ditunjukkan indikatornya di tableau de bord ya. Indikator yang menunjukkan tingkat itunya, karburan, minyak ya. Oke. Nah, caranya itu kita harus nyalakan dulu mobilnya ya. Nyalakan. Saat kita nyalakan akan muncul ini tanda sangat cepat, jadi harus perhatikan. Nah, ini dia indikatornya di situ ya. Nah, itu dia ya. Ini dia niveau de carburant. Ini juga ya, ini juga menunjukkan energi setengah ya. Kalau sini full, di bawah itu udah hampir habis. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang mendampinginya, quelles sont les précautions à prendre lors de la remplissage du réservoir? Ya, ditanya apakah yang harus kita jaga
harus diperhatikan saat mengisi minyak ya, mengisi gasolin. Ya, quand on remplit le réservoir, il faut arrêter le moteur et ne pas fumer et ne pas téléphoner. Ya, saat kita mengisi bahan bakar ya, kita harus mematikan mobil, jangan merokok dan jangan menelepon. Kenapa? Karena sangat berbahaya ya. Ya, pertanyaan selanjutnya tentang voyant juga ya. Voyant itu indikator lampu keterangan ya. Nomor 299, montre le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Ya, ini tanya, tunjukkanlah indikator yang menunjukkan kalau pintu kita itu tidak tertutup dengan baik ya. Dan caranya itu kita harus tiap pertanyaan tentang voyant, tentang indikator ini, kita harus hidupkan kontak ya, hidupkan mobil, dan di tableau de bord itu biasanya ada indikator lampu-lampu kecil itu yang menunjukkan keterangan sesuatu ya. Nah, saat ditanya tentang voyant, terutama ini tentang fermeture d'une portière, itu hidupkan kontak, masukkan kuncinya, bukalah pintu di samping kalian yang terdekat ya, baru langsung tunjukkan di tableau de bord itu, ini dia lampunya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dibarengi dengan quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière. Ya, jadi ditanya bagaimana saya untuk bisa berjaga-jaga agar anak-anak di belakang yang duduk di belakang tidak bisa membuka pintunya, kan berbahaya gitu ya. Kalau kita di depan dan anak-anak di belakang tiba-tiba di tengah jalan bisa buka pintu. Nah, beberapa mobil itu ada itunya sistem untuk sécurité enfant gitu ya. Jadi pour que les enfants installés à l'arrière n'ouvrent pas les portières, il faut actionner la sécurité enfant sur deux portières arrière. Itu menjawabnya, hidupkan kontak, selalu mulai dengan hidupkan kontak ya, lalu bukalah pintu yang terdekat gitu ya. Saat itu tunjukkan, siap-siap untuk menunjukkan di sini ya, simbol ini, indikator ini menunjukkan ada satu pintu yang tertutup, tidak tertutup dengan baik ya, ada pintu yang terbuka gitu, jadi kita bisa tahu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, montre le voyant d'alerte signalant dan défaut de batterie. Ya, kita diminta untuk menunjukkan indikator ya di dashboard ya, yang menunjukkan ada masalah di baterainya. Oke, caranya itu kita menjawabnya mettez le contact, hidupkan kontak. De voyant s'allume puis s'éteint après plusieurs secondes. Montrez celui qui ressemble une batterie. Si vous n'avez pas le temps de le montrer première fois, vous pouvez couper le contact et rallumer. Ya, hidupkan kontak dan selalu dimulai dengan ini. Cari ini logo simbol itu ya, baterai yang ini ya. Nah, ini dia. Tadi minta menunjukkan. Kalau kecepatan, ini kan cuma beberapa detik ya. Kalau kecepatan, keluarkan lagi, matikan lagi, hidupkan lagi gitu, biar ininya bisa ditunjukkan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, qu'est-ce qui peut provoquer des décharges de batterie moteur éteint? Ya, apa yang bisa menghabiskan baterai kalau mobil itu berhenti walaupun mobil itu tidak nyala ya? Dijawab ya, quand moteur est éteint, batterie se décharge avec le feu ou accessoire électrique en fonctionnant. Jadi saat mobil itu, walaupun mobil itu tidak nyala ya, tapi kalau ada lampu yang tetap dibiarkan nyala, atau radio atau bahan-bahan atau yang lainnya yang ada di dalam mobil itu tetap menyala, ya akan menghabiskan baterai ya. Nah, itu dia, itulah jawabannya, jadi diingat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, montre le voyant signalant l'absence de blocage de la ceinture de sécurité du conducteur. Ya, jadi kita diminta untuk menunjukkan indikator yang menyatakan bahwasannya ada sabuk pengaman yang
tidak dipasangkan gitu ya di security conductor ya. Jadi sabuk pengaman yang kita pakai itu bagaimana menunjukkannya kalau tidak dipasang dengan baik. Ya caranya itu ya, tetap hidupkan kontak dan siap-siap membuka itu ya. Lalu di atas itu ada simbolnya. Pas ini karena dipasang dengan baik tidak ada nyala. Nah, kalau kamu dilepaskan ya, buka dan otomatis nyala. Ya, gitu dia ya. Tunjukkan kepada inspektor ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur la siège à passager avant le véhicule? Ya. Secara umum peraturannya umur berapa anak-anak boleh duduk di depan ya, karena tidak semua umur ya boleh duduk di depan. Jadi un enfant peut installer à l'avant à partir de 10 ans. Jadi mulai dari 10 tahun anak-anak baru boleh duduk di depan ya. Tidak seperti di Indonesia ya, boleh semua asal di mana aja terserah. Nah, di sini ada aturannya ya. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Ya, kita harus disuruh menunjukkan indikator yang menunjukkan ban kempes. baisse de pression d'air d'un pneumatique ya. Kalau bannya agak kempes gitu ya, biasanya satu mobil itu bisa menunjukkan itu ya. Bisa diberitahu di tableau de bord ya. Réponse-nya, montrer le voyant de baisse de pression d'air d'un pneumatique. Pour info, obligatoire sur tout le véhicule neuf mis en circulation à compter de 2014. Ya, terhitung dari November 2014, setiap mobil harus punya itu ya, indikator yang menunjukkan turunnya tekanan udara di depan. Pertanyaan selanjutnya, quelle est la fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air de pneumatique? Sesering apakah kita harus mengecek itu ya tekanan udara dalam ban? Apakah ban kempes atau tidak? Ya, il est préconisé de vérifier pression d'air de pneu tous les mois. Ya, setiap bulan harus kita cek ya. Setiap bulan kita harus cek. Dan untuk menunjukkan lebayan di sini ya, hidupkan. Selalu mulai dengan hidupkan kontak mobil dan tunjukkan. Ini dia gambar ban ini ya.